Selamat datang kembali di perkuliahan data analisis dan visualisasi. Nah, kita akan memasuki bab yang baru, chapter yang baru, ya. Namun masih terkait erat dengan chapter yang sebelum ini, yaitu adalah tentang two-min test, ya. Nah, ini sekarang kita akan memasuki chapter 7 yang disebut dengan pair-min test, ya. Nah, untuk uji pair-min test ini atau bahasa Indonesianya adalah uji min berpasangan, variabel explanatorinya masih tetap ya variabel yang categorical dan hanya terdiri dari dua kategori ya. Jadi mirip seperti bab 5 ya, yaitu two proportion test, dan mirip juga seperti bab 6 yaitu two min test. Nah, sementara variabel responnya ya adalah mirip seperti bab 6, yaitu adalah kuantitatif. Jadi yang diukur dari setiap unit observasi itu adalah dia berada di kategori mana, dan variabel responnya yaitu yang merupakan variabel kuantitatif. Nah, ini adalah uji min berpasangan ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih bedanya uji min berpasangan dengan uji dua min ya. Nah, kita akan lihat bedanya itu apa. Nah, ini saya bandingkan head to head ya. Jadi uji pair min test dengan uji dua min ya, keduanya adalah variabel yang categorical ya, saya ulang lagi, dan terdiri hanya dari dua kategori ya. Kemudian respon variabelnya itu adalah keduanya adalah variabel berjenis kuantitatif atau bertipe kuantitatif. Nah, yang membedakan di antara kedua uji ini itu adalah untuk yang two-min test ya, unit observasi pada kedua kategori. Jadi kan uji dua min tuh ada dua kategori ya. Jadi si data itu kita bagi menjadi dua kategori, dan unit observasi yang ada pada kedua kategori itu adalah data yang merupakan tidak saling tergantung atau tidak dependen ya, tergantung. Atau dengan kata lain, unit observasi yang ada di grup 1 itu tidak ada hubungan dengan unit observasi yang ada di grup 2 atau di kategori kedua. Nah, sementara untuk uji yang kedua yang ada di bab 7 sekarang, untuk yang pair min test, ya, unit observasinya itu saling dependent atau saling tergantung. Nah, bagaimana saling tergantungan antara kedua unit observasi yang ada di kedua grup nanti akan saya jelaskan lebih detail. Selanjutnya, sebelum kita bahas lebih detail apa itu uji pair min test, lagi-lagi saya akan coba jelaskan dalam sebuah studi kasus. Nah, di studi kasus ini itu tuh adalah ada di dalam permainan baseball ya. Nah, kita ingat kalau bermain baseball kan ada 3 base, ada 4 base ya, sorry, ini home base-nya ya. Kemudian ini base 1, base 2, base 3, dan balik lagi ke base home. Nah, ceritanya sebuah pemain itu berhasil memukul bolanya tuh cukup jauh sehingga dia bisa langsung ke second base atau langsung ke base 2 ya. Oleh karena itu memang studi kasus ini dinamakan rounding first base karena base satunya itu dilewatkan ya, kita langsung masuk ke base 2. Nah, seandainya seorang pemain baseball mempunyai kesempatan seperti itu untuk bisa langsung dari home ya, dari home bisa langsung ke base 2. Nah, bagaimana sih cara-cara yang lebih cepat untuk bisa mencapai base 2 gitu ya. Nah, ada kedua cara. Ada dua cara yang dibahas di dalam penelitian ini. Cara pertama itu adalah secara narrow, dan cara kedua itu secara wide. Nah, saya akan coba ilustrasikan bagaimana berlari ke base 2 secara narrow. Nah, berlari
ke base 2 secara narrow itu adalah mengikuti garis tersebut nih gini. Jadi si pelari itu mengikuti garis tersebut, kemudian dia menginjak base 1 dan kemudian dia lari ke base 2 ya, seperti ini. Nah, ini adalah cara lari dari home ke base 2 secara narrow. Nah, sementara untuk yang wide, larinya tuh agak melebar ya, seperti ini nih. Ya, kan namanya juga wide ya, melebar seperti ini. Kemudian dia menginjak base 1 dan dia masuk ke base 2 di sini. Nah, semoga cukup jelas ya cara berlari dari secara narrow sama cara berlari secara wide dari antara kedua kategori ini. Nah, jadi setiap lari jadi cut variabel explanatory dalam penelitian ini itu adalah cara berlarinya, sementara variabel responnya itu adalah waktu tempuh untuk mencapai base 2. Nah, ini adalah studi kasus yang akan kita coba pelajari. Semoga cukup jelas ya. Nah, untuk ini kita akan mengumpulkan beberapa pemain ya. Total ada 22 pemain yang akan kita kumpulkan untuk kita uji manakah cara lari yang lebih cepat di antara kedua grup tersebut. Nah, kita coba masukkan ke dalam 6 langkah penyelidikan statistika yang biasa kita sudah lakukan selama ini. Nah, jadi apa sih pertanyaan penelitiannya? Ya, jadi pertanyaan penelitiannya itu adalah apakah cara berlari menentukan atau mempengaruhi ya, mungkin kita belum sampai ke kesimpulan sebab akibat ya. Jadi kita cuma hanya ingin melihat ada asosiasi aja ya gitu ya. Apakah ada hubungan antara cara berlari dengan waktu tempuh ya, waktu tempuh ke base 2 ya. Nah, ini adalah pertanyaan penelitian yang akan kita coba jawab. Nah, lagi-lagi variabel explanatory-nya itu adalah categorical ya, cuma ada 2 kategori, yaitu apakah secara narrow atau secara wide, sementara variabel response-nya itu adalah waktu tempuh dari home ke base 2. Nah, kemudian si peneliti harus mengumpulkan data ya. Data yang dikumpulkan itu totalnya ada 22 pemain ya. Nah, dari 22 pemain itu si peneliti itu mempunyai 2 buah cara ya, desain atau mempunyai desain bagaimana mengumpulkan datanya ya. Nah, inilah yang membedakan apakah uji statistik yang dipakai itu adalah uji 2 min atau uji per uji min berpasangan ya. Nah, di dalam control treatment design, nah uji yang dipakai itu adalah uji 2 min. Sementara lagi-lagi kalau kita pakai sistem mengumpulkan datanya itu, desain mengumpulkan datanya itu pakai pair design, maka kita harus pakai uji min berpasangan. Jadi tergantung dari bagaimana kita mengumpulkan datanya ya. Jadi ketika teknik data yang digunakan itu adalah teknik menggunakan ini control treatment design, maka kita pakai uji 2 min. Sementara kalau mengumpulkan data itu dengan pair design, kita pakai uji min berpasangan. Nah, sebagai catatan, control treatment design itu sudah kita pelajari ya. Itu adalah jadi setiap ke-22 pemain itu kita bagi ke dalam grup treatment sama grup kontrol. Nah, untuk kasus ini ya grup treatmentnya itu dan grup kontrolnya itu adalah salah satu dari ini nih. Apakah dia berlari secara narrow atau dia berlari secara wide. Nah, saya akan bahas lebih detail bagaimana melakukan control treatment design dan juga beberapa kekurangannya.